sekuler ya, artinya mau jilbab boleh gitu, nggak pakai jilbab juga nggak apa-apa gitu ya, nggak ngurusin itulah gitu ya. Ibu Dina Yulianti ini merupakan dosen studi hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran di Bandung. Beliau juga seorang pakar pengamat politik di Timur Tengah dan merupakan ketua Dewan Redaksi untuk penerbitan jurnal ICMES atau singkatan dari International Center for Middle East Studies. Beliau juga memiliki surel WordPress yang bertajuk Kajian Timur Tengah. Mungkin teman-teman yang berminat atau passionnya dalam dunia HI ini bisa mensubscribe WordPress Ibu Dina ya. Oke, baik Bu Dina. Hari ini dia senang sekali Bu memiliki Ibu di sini sebagai narasumber dalam program perdana untuk webinar Ethno-Escape ini. Ya, sebagai intro nih Bu, bolehkah Ibu menjelaskan awal perang di Suriah itu sebenarnya bagaimana Bu Dina? Apa latar belakang yang membuat meletusnya konflik di sana? Dan benarkah desas-desus yang mengabarkan seperti di media internasional, di media sosial, bahkan masuk itu pernah ke WhatsApp keluarga, grup-grup WhatsApp keluarga, sering dibicarakan bahwa perang di Suriah merupakan perang antar sekte, Syiah versus Sunni yang minoritas di sana, kemudian dibantai oleh kaum Syiah yang mayoritas. Bahkan rezim di sana disebut, rezim Bashar al-Assad disebut sebagai rezim Syiah. Apakah benar itu Bu Dina? Dan sebenarnya siapa saja Bu Dina aktor politik yang terlibat di sana di perang Suriah di tanah Syam ini? Nah, kalau dalam studi HI kan kita mengetahui ada aktor negara dan aktor bukan negara. Nah, apakah ada Bu Dina aktor bukan negara yang juga terlibat dalam perang di Suriah ini Bu Dina? Ya, silahkan Bu Dina. Wah, pertanyaannya borongan nih, langsung banyak ya. Oke, Bu Dina. Ada yang lupa, misalnya ya tanyakan lagi aja ya. Kita mulai dulu, tentu saja saya ucapkan salam dulu kepada teman-teman yang hadir semuanya. Terima kasih sudah bergabung dalam diskusi kita hari ini. Saya ucapkan selamat juga untuk dia ya dan teman-teman di komunitas No Hero Escape ya namanya. Saya bangga sekali ada anak-anak muda yang punya concern pada isu-isu ini ya, isu-isu Timur Tengah dan radikalisme juga artinya gini, ada sangat banyak masalah yang ada di Indonesia ini gitu ya, dan masing-masingnya tuh butuh perhatian saja gitu kan. Tapi anehnya untuk isu-isu Timur Tengah itu sering orang membahasnya dari aspek agama saja gitu ya. Dan yang berbicara umumnya adalah orang-orang yang punya afiliasi atau perspektifnya itu perspektif agama. Padahal kajian Timur Tengah itu kajian yang seharusnya lebih tepat dibahas dengan perspektif hubungan internasional. Kita pakai geopolitik, kita pakai security gitu ya. Jadi saya senang dia sebagai alumni HI, juga teman-temannya dia di komunitas itu punya minat untuk membahas kajian Timur Tengah, juga isu-isu internasional lainnya dengan berbasis keilmuan hubungan internasional. Jadi analisis kita itu lebih objektif gitu ya, karena tidak mencocok-cocokkan begitu saja, tapi kita punya basis, punya paradigma yang memang tepat untuk memahami apa yang sedang terjadi. Nah, pertanyaan dia tadi bagaimana sih awal konflik di Suriah? Kalau kita lihat awal demo itu kan memang sekitar bulan Maret 2011. Jadi sebenarnya bulan Maret itu adalah peringatan 10 tahun perang Suriah. Dan peringatan ini tidak berarti bersukacita ya, tapi peringatan yang memang sangat tragis, sangat menyedihkan karena sampai hari ini rakyat Suriah itu masih dalam kondisi yang buruk ya. Artinya setelah berperang sekian lama dan banyak infrastruktur yang hancur, kemudian juga di saat yang sama juga mengalami sanksi ekonomi juga.
Jadi meskipun sekitar 80% wilayah sekarang sudah kembali diambil alih oleh negara, oleh state, gitu, oleh pemerintah, masih ada kelompok-kelompok teror yang berkumpul di satu wilayah di Idlib. Juga masih ada yang berhasil menyusup ke wilayah-wilayah yang dikuasai pemerintah dan kemudian secara tiba-tiba melakukan aksi bom, gitu ya, bom bunuh diri atau menaruh bom dan kemudian rakyat sipil kena. Dan satu lagi masih ada sanksi ekonomi sehingga membuat perekonomian Suriah sekarang sangat sulit, gitu. Nah, kalau kita lihat 2011 itu apa yang terjadi, bulan Maret itu mulai ada demo-demo anti pemerintah. Dan ini seiring dengan waktu itu, saat yang bersamaan memang Timur Tengah sedang bergolak. Diawali di Tunisia ada demo-demo anti pemerintah juga, di Tunisia, kemudian di Mesir, di Libya. Libya itu di Afrika, tapi dia termasuk Timur Tengah juga. Dan di berbagai negara Arab waktu itu aksi demo itu meluas. Jadi anak-anak muda Timur Tengah waktu itu mulai bangkit menginginkan adanya reformasi atau perubahan dalam pemerintahan mereka masing-masing. Karena kita tahu memang rezim-rezim di Timur Tengah itu biasanya usianya sudah terlalu lama, gitu ya. Ada misalnya Tunisia itu udah 30 tahun, Ben Ali, kemudian di Mesir itu Husni Mubarak juga sekitar 30 tahun, Libya juga Muammar Gaddafi juga udah sangat lama. Kemudian kalau di Suriah itu sebenarnya Bashar al-Assad yang sekarang jadi presiden itu baru mulai jadi presiden tahun 2000, saya lupa, tapi baru sekitar 6 tahunan lah. Cuma dia ayahnya sebelumnya itu ayahnya gitu yang jadi presiden. Artinya sesama Assad ini, keluarga Assad ini memang sudah lama, tapi yang Basharnya sendiri sebenarnya belum terlalu lama. Nah, artinya memang waktu sedang ada aksi-aksi demo di hampir seluruh negara Arab waktu itu. Tapi kita menganalisisnya tidak bisa menyamaratakan karena ternyata di masing-masing negara itu kondisinya sangat berbeda satu sama lain, ya. Dan kita lihat misalnya Mesir, ya, Mesir waktu itu di periode yang bersamaan juga ada aksi-aksi demo menginginkan perubahan pemerintahan dan aksinya itu tereskalasi. Jadi aksinya itu memang sangat besar. Apakah waktu itu pemerintah Mesirnya tidak melakukan tindakan represif? Ya melakukan juga, gitu ya, melakukan. Tapi kemarahan rakyat itu sudah tidak tertahankan lagi, gitu ya. Jadi akhirnya aksinya itu benar-benar besar dan kemudian akhirnya Husni Mubaraknya terguling. Kemudian di Tunisia dan Mesir itu mirip kejadiannya, tapi Libya berbeda. Ya, Libya waktu itu justru dikenal sebagai negara paling kaya di Afrika, ekonominya paling kuat, bahkan dijuluki sebagai Swissnya Afrika, gitu ya, karena saking makmurnya. Sebenarnya secara logika saja sulit bisa dibayangkan orang-orang yang sedemikian makmurnya kemudian turun ke jalan minta pemerintahannya dibubarkan, gitu. Kalaupun ada mungkin, tapi tidak sampai tereskalasi, dan itu memang seperti itu kejadiannya. Jadi justru demo yang sangat besar-besaran itu adalah demo ketika membela pemerintahnya, karena waktu itu ada sekelompok kecil yang berdemonstrasi, kemudian clash, terjadi bentrokan senjata dengan pemerintah, dan mereka meminta bantuan internasional. Dan kemudian PBB memberikan mandat kepada NATO, kan? Nah, NATO itu sudah bersiap-siap mau menyerang Libya dengan alasan menyelamatkan warga Libya, gitu kan? Tapi yang terjadi adalah demo besar-besaran di Tripoli waktu itu meminta supaya NATO tidak menyerang, dan mereka menunjukkan dukungannya kepada pemerintahnya. Artinya 3 negara ini udah berbeda nih, Libya sudah berbeda. Nah, Suriah pun kita juga harus melihat negaranya seperti apa, gitu. Tidak bisa kita menyamakan kondisi di Suriah dengan negara-negara yang waktu itu juga sedang bergolak juga. Kalau kita lihat Suriah itu awalnya demonya itu terjadi di Dara. Dara itu kota kecil, ya, kota pinggiran artinya. Jadi bukan ibu kota. Nah, di Dara ini awalnya demo-demo biasa, tapi kemudian
yang tersebar di media massa adalah pemerintah melakukan aksi represi, ada yang dibunuh, ada anak kecil yang dipenjara dan lain-lain. Dan yang luput diberitakan waktu itu, saya tuliskan juga di buku saya Prahara Surya, yang luput diberitakan waktu itu banyak polisi juga yang tewas pada saat demo itu. Artinya ini tidak seperti demo yang digambarkan demonya damai dan satu pihak saja yang menyerang, tidak, tapi terjadi bentrokan. Ya, terjadi bentrokan. Artinya ada yang membawa senjata juga waktu itu kan. Nah, kemudian lama kemudian sekitar 2-3 tahun kemudian akhirnya terungkap bahwa di daerah itu waktu awal-awal itu sebenarnya sudah banyak suplai senjata yang masuk. Ya, artinya memang sebenarnya mereka sudah bersiap-siap untuk angkat senjata. Cuma awalnya demo dulu, siapa tahu demo berhasil gitu mungkin ya merekanya. Tapi ternyata kan tidak, akhirnya mereka angkat senjata. Nah, Suriah ini demonya tidak tereskalasi. Artinya demo-demo yang terjadi itu demo-demo yang sifatnya lokal, terutama di daerah-daerah yang basisnya adalah Ikhwanul Muslimin. Ya. Misalnya di Hama ini adalah pusatnya gerakan Ikhwanul Muslimin dan mereka memang punya sejarah lama sejak tahun 80-an, sejak zaman bapaknya Bashar al-Assad, namanya Hafiz al-Assad, itu memang sudah konflik dari zaman dulu gitu ya. Jadi sudah inilah ada dendam lama ya. Jadi di situ demonya memang luar biasa, memang banyak sekali yang berdemo, tapi tidak sampai ke ibu kota ya. Di ibu kota tidak terjadi. Bahkan yang demo besar-besaran yang jauh lebih besar tapi itu tidak diberitakan oleh media mainstream adalah demo yang membela pemerintah waktu itu gitu ya. Nah, ketika aksi demo skenario demonstrasi ala Mesir dan ala Suriah ala Tunisia tidak berhasil, yang mereka lakukan adalah angkat senjata. Nah, di mana direncanakannya istilahnya perencanaan operasi bersenjata ini di mana dilakukan? Itu dilakukan di Turki. Nah, karena mau tidak mau yang namanya perang itu butuh logistik kan, butuh uang, butuh senjata, butuh makanan, butuh pasukan. Nah, itu perencanaannya dilakukan di Turki waktu itu. Akhirnya mulailah angkat senjata tahun 2012 itu udah mulai perang-perang, dan yang waktu itu menarik perhatian saya adalah isu yang tiba-tiba berubah, yang awalnya demokrasi, awalnya mau reformasi, tiba-tiba khilafah gitu kan, tiba-tiba yang angkat senjata ini mendeklarasikan kami akan mendirikan khilafah di Suriah. Dan itu ada ratusan kelompok milisi, dan mereka menyatakan jihad. Jadi seolah-olah ada perubahan loh. Tadinya mau demokratisasi gitu kan, tadinya mau reformasi. Kenapa kok tiba-tiba yang itu adalah khilafah? Nah, analisis saya itu juga saya tulis di buku Prahara Surya. Itu ada memang memang ada beberapa faksi yang terlibat dalam hal ini ya, dalam konflik Suriah ini. Jadi bahwa memang ada anak-anak muda, ada kelompok oposisi yang ingin perubahan gitu ya, yang ingin reformasi, yang ingin lebih demokrasi lagi, itu ada ya. Nah, mereka ini kan memang tidak mau perang sebenarnya, mereka ingin perubahan gitu, sebagaimana yang terjadi di Mesir, sebagaimana yang terjadi di Tunisia. Ya, ingin perubahan. Kemudian waktu itu sebenarnya tuntutan-tuntutan mereka ketika mereka berdemo itu sudah langsung dipenuhi oleh pemerintah. Misalnya undang-undang anti subversinya itu langsung dibubarkan, langsung tidak berlaku lagi. Kemudian juga bahkan dilakukan amandemen undang-undang. Misalnya yang boleh mencalonkan jadi presiden itu boleh, sekarang bebas, siapa saja boleh. Kalau dulu kan cuma partai Ba'athnya ini aja kan. Kemudian masa jabatan presiden dibatasi. Kalau dulu boleh seumur hidup gitu kan. Mirip kayak di Indonesia dulu lah, zaman reformasi dulu. Dia udah umur berapa? Masih kecil mungkin gitu. Masih baru lahir mungkin
Ya, dulu kan itu. Dulu waktu zaman Pak Harto juga boleh dipilih lagi gitu loh. Jadi tidak ada batasan. Nah, di Suriah juga awalnya seperti itu, tapi kemudian diamandemen. Artinya sebenarnya tuntutan-tuntutan dalam kerangka demokrasi itu waktu itu sudah penuhi. Tapi kok malah ada yang angkat senjata gitu ya. Jadi memang yang kelompok-kelompok yang beroposisi kepada pemerintah Suriah itu tidak sama, tidak satu ya. Jadi ada yang tetap nasionalis, mereka pengen demokrasi, pengen reformasi, tapi nggak mau perang. Apalagi ternyata yang angkat senjata kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok bahkan kemudian akhirnya berkembang jadi ISIS kan, tahun 2013 itu ISIS dideklarasikan. Nah, akibatnya yang terjadi adalah pergeseran konstelasi politiknya adalah seperti ini. Kelompok-kelompok garis keras itu sebenarnya minoritas, mereka yang angkat senjata, tapi orang-orang Suriahnya meskipun yang tadinya anti pemerintah, oposisi pada pemerintah, tapi ketika lihat loh kalau pemerintah terguling nanti kita dipimpin malah sama al-Baghdadi ini kan gitu, mereka akhirnya punya kesadaran itu, akhirnya mereka bersatu di belakang pemerintah dan akhirnya muncul relawan-relawan ya, milisi-milisi yang membantu tentara Suriah untuk melawan kelompok-kelompok teror ini, dan itu mereka ini tidak disekat oleh agama. Jadi Sunni, Alawit, Syiah itu Kristen itu sama-sama bergabung dalam milisi-milisi untuk mempertahankan desa-desa dan kota-kota mereka dari serbuan ISIS dan kelompok-kelompok teror lainnya. Artinya ini bukan perang sektarian gitu ya. Yang dilawan oleh kelompok-kelompok teror itu adalah masyarakat Suriah, bangsa Suriah yang terdiri dari semua agama, mazhab dan lain-lain gitu ya. Jadi antara kelompok nasionalis Suriah gitu yang menginginkan Suriah yang tetap demokratis, Suriah yang tetap pluralis, dengan kelompok kecil yang menginginkan sebuah pemerintahan yang garis keras ya, khilafah ala mereka. Mereka ini jumlahnya tidak banyak. Nah, apa yang mereka lakukan supaya bisa berperang melawan tentara Suriah dan rakyat Suriah yang bergabung dengan milisi sukarelawan itu? Mereka merekrut pasukan dari berbagai penjuru dunia, termasuk dari Indonesia juga, melalui propaganda media. Itu sih yang bisa saya sampaikan di awal, dan saya koreksi sedikit tadi yang disampaikan oleh dia mendapatkan informasi atau banyak tersebar informasi bahwa ini adalah perang antara Sunni dan Syiah, dan Syiahnya yang membantai Sunni, dan itu sebenarnya terbalik ya, artinya Syiah itu atau Alawi sebenarnya, kelompok itu juga sebenarnya sempalan juga ya, artinya tidak. Jadi sebagaimana di Sunni, di Syiah kan juga banyak banyak pecahan-pecahan, faksi-faksi juga. Nah, sebenarnya Alawi, nah itu justru minoritas di sana, minoritas. Jadi sebagian besar itu justru ahlu sunnah gitu. Bahkan ulama-ulama besar Suriah itu, kitab-kitabnya itu banyak dibaca oleh pesantren-pesantren di Indonesia. Ya, jadi justru terkenalnya Suriah itu adalah negeri para ulama ahlu sunnah sebenarnya ya, karena mereka mayoritas dan mereka itu menghasilkan buku-buku yang sangat bagus dan memang dibaca oleh para penstudi Islam di berbagai negara termasuk di Indonesia. Makanya orang-orang Indonesia yang dari pesantren itu banyak yang sekolah di Suriah gitu, karena mereka orang-orang ahlu sunnah. Dan kita tahu pemerintah Indonesia itu selama konflik itu bertahan terus buka kedutaan kita di Suriah. Pertama itu adalah bentuk kesetiakawanan gitu ya, karena Suriah itu adalah termasuk negara pertama di antara negara-negara pertama yang mendukung kemerdekaan kita. Dan kemudian kenapa kok pemerintah Indonesia tetap buka kedutaan? Karena banyak pelajar kita yang ada di sana gitu kan, dan mereka harus dilindungi kan gitu. Ya. Mungkin di awal udah panjang nih. Silakan kalau ada yang lain.
Terima kasih Bu Dina sebagai intro pembukaan awal ini benar-benar mengejutkan sekali ya Bu, di mana awalnya itu banyak tersebar, justru sebaliknya terjadinya perang antar sekte Syiah melawan Sunni di Suriah, kemudian rezim Assad yang kerap kali disebut Syiah sendiri, pemimpin tertinggi Syiahnya itu benar-benar ibaratnya kalau matematika 6 kali 2 sama dengan 12, nah justru oleh media mainstream itu dibuat 6 kali 2 sama dengan 8 ya Bu ya, mendiskreditkan nilai gitu. Banyak sekali informasi yang terjadi dalam kasus ini. Ya, Bu. Nah Bu Dina, tadi ada sekilas Ibu menyebutkan ada aktor yang bermain di sana. Nah, boleh Ibu menjelaskan tentang siapa saja negara yang terlibat di sana Bu? Misalnya tadi ada disebut Turki, kayak pemasokan senjata itu dibuat di Turki dulu. Nah sebenarnya posisi Turki, kemudian ada Rusia, Amerika dan teman-temannya, Prancis, Inggris, sebenarnya apa posisi mereka di sana Bu? Karena kalau kita melihat di media biasa itu kan media internasional hanya menyebutkan Suriah, kemudian ada yang diserang dari pihak sini, kemudian intervensi Putin, bahkan Putin sendiri dibilang intervensinya intervensi jahat karena membantu rezim Assad yang Syiah. Kemudian sangat kompleks sekali Bu Dina. Boleh tolong Ibu Dina jelaskan peran masing-masing negara ini Bu? Oke, kalau saya melihatnya sejak Desember 2011 itu waktu itu belum ada khilafah itu belum ada suaranya itu ya. Jadi orang-orang masih bicara soal demokrasi. Tapi 2011 Desember bisa dilacak tulisan saya itu saya udah ngomong ini adalah upaya penggulingan sebuah rezim yang membahayakan Israel. Ya, saya udah ngomong kayak gitu karena sejak 2002 itu saya memang intens menulis soal Timur Tengah. Jadi ketika terjadi sebuah konflik di Timur Tengah itu saya sudah dengan cepat mendeteksi sebenarnya apa sih yang terjadi gitu ya. Nah, dan kalau kita lihat misalnya buku karya Mearsheimer dan Stephen Walt itu dua-duanya profesor hubungan internasional ya. Mereka pernah bikin buku jauh sebelum konflik ini. Mereka sudah menceritakan di buku itu bahwa salah satu target Amerika Serikat yang memang ingin digulingkan oleh Amerika Serikat, rezim yang memang ingin digulingkan gitu ya oleh Amerika Serikat itu adalah Suriah. Ya, kenapa? Itu ditulis sendiri oleh Mearsheimer karena memang Suriah itu membahayakan Israel. Nah, kenapa membahayakan Israel? Itu Suriah dan Israel itu kan memang berbatasan darat ya. Karena Suriah membuka jalur logistik untuk pejuang Palestina. Ya. Jadi Palestina itu kan terbagi dua wilayah ya. Di tepi barat ada, di Gaza ada. Nah, kalau yang di Gaza mereka masih tetap angkat senjata. Sampai hari ini masih tetap angkat senjata. Nah, dari mana masuk senjatanya, gitu kan? Lewat Suriah. Logistiknya, uangnya dari mana? Suriah itu ngasih bantuan luar biasa. Nah, kemudian bahkan pimpinan-pimpinan Hamas, Jihad Islam, dan kelompok-kelompok perjuangan Palestina itu ditampungnya di Suriah, gitu ya. Mereka mendapat perlindungan di Suriah. Nah, kemudian buat Amerika Serikat ini adalah ancaman. Karena apa? Karena doktrin kebijakan luar negeri Amerika Serikat, national interest-nya Amerika itu sama dengan national interest-nya Israel. Itu memang doktrin mereka. Jadi apapun yang mengancam Israel, buat Amerika Serikat itu adalah ancaman nasional buat mereka. Itu yang dikritisi oleh Mearsheimer and Walt. Mereka bilang loh, national interest itu ya harusnya national interest ya, artinya interestnya bangsa Amerika sendiri gitu. Mengapa Amerika Serikat justru melancarkan peperangan, keluar uang sangat banyak, tapi untuk membela Israel di Timur Tengah? Itu yang dipertanyakan oleh dua profesor HI ini gitu kan. Dan kalau kita, artinya apa? Artinya sebenarnya permusuhan Amerika Serikat terhadap Suriah itu sejak lama. Jadi bukan ini aja. Nah, bahkan sejak 79 itu Amerika Serikat sudah mengembargo Suriah. Sekarang juga mengembargo ekonomi, tapi sebenarnya dimulainya sejak 79. Bayangkan, jadi sudah lama sekali memang Amerika itu berusaha
menempatkan sebuah rezim di Suriah yang pro Israel, pro Amerika, tapi sampai sekarang belum berhasil gitu ya. Nah, artinya itu memang sudah program lama, agenda lamanya Amerika Serikat. Mereka ingin agar rezim di Suriah ini diganti dengan rezim yang lebih bersahabat dengan Amerika Serikat dan Israel. Dan mereka melakukan berbagai upaya sampai akhirnya 2011 itu ada momentum karena bergerak Timur Tengah itu bergerak untuk demokratisasi tadi yang tadi saya ceritakan di awal. Tapi ternyata di Suriah nggak berhasil gitu kan, nggak berhasil. Dan kenapa yang nggak berhasil? Sebenarnya itu perlu dipertanyakan juga ke anak-anak HI, mahasiswa HI, kalau mau menganalisis soal Suriah itu harusnya dipertanyakan juga kenapa demo-demo pro demokrasinya nggak berhasil gitu kan. Dan jawaban yang selama ini selalu diberikan oleh media adalah ya karena represi gitu loh, karena dibunuhin sama tentaranya. Tapi kan mana data? Mana datanya? Terus kenapa juga demo-demo yang jauh lebih besar justru malah pro pemerintah? Nah, itu kan pertanyaan seharusnya. Nah, kita sebagai penstudi HI punya fasilitas untuk mencari tahu lebih dalam. Misalnya kita baca data soal GDP-nya, kita baca soal Human Development Index-nya, kita baca soal sistem pemerintahannya. Sistem pemerintahan Suriah itu sosialis. Artinya subsidi itu besar-besaran diberikan oleh pemerintah. Pendidikan gratis mulai dari TK sampai universitas. Ya. Terus subsidi makanan, subsidi bahan bakar itu banyak diberikan. Artinya rakyat Suriah itu meskipun mungkin sebagian nggak protes atau apa, tapi mereka ini baik-baik aja gitu loh. Artinya mereka merasa sudah terjamin ekonominya gitu kan. Mereka dalam kondisi yang tidak buruk gitu kan. Bahkan tahun 2011 itu saya tulis di buku saya dan berkali-kali juga saya tulis di blog, di Facebook, Human Development Index-nya Suriah itu jauh lebih bagus dari Indonesia. Ya, artinya tingkat pendidikannya, tingkat ekonominya itu lebih bagus daripada Indonesia waktu itu gitu kan. Nah, kita dalam keadaan kayak gini kepikir nggak mau angkat senjata gitu. Kita protes-protes Jokowi biasa kan gitu kan. Orang-orang juga pada protes sama pemerintahnya masing-masing. Di negara manapun pasti ada yang protes sama pemerintahnya masing-masing. Tapi apakah itu kemudian angkat senjata gitu kan? Enggak gitu. Artinya ada sesuatu yang perlu dianalisis lebih lanjut, dan itu kalau pakai teori resolusi konflik kan ada yang 4 faktor gitu ya, aggravating factor, mobility factor, pivotal factor, sama satu lagi apa ya? Triggering gitu kan? Ya, pokoknya 4 itu ya. Nah itu satu-satu harus diteliti gitu kan, baru kita bisa membuat sebuah analisis yang komprehensif. Nah, balik lagi ke pertanyaan tadi, siapa negara-negara yang terlibat ya? Jadi pertama itu Amerika Serikat. Amerika Serikat sebagai sebuah negara superpower yang dominan gitu kan, terutama sebenarnya Amerika itu kan dominan di Timur Tengah ya. Jadi Amerika itu mampu membuat rezim-rezim di Timur Tengah sebagiannya gitu kan, itu mau ikut agenda Amerika. Nah, artinya gini, tekanan dari Amerika, bujukan dari Amerika itu diikuti oleh beberapa negara-negara teluk, dan mereka tidak mengira perangnya sampai 10 tahun. Ya, mereka mengira oke, kita sama-sama bareng-bareng nih, dananya patungan gitu kan. Mereka bertemu kan di Suriah, bertemu di Turki, dan bisa di Google Friend of Syria. Mereka bikin itulah konferensi-konferensi itu. Sebenarnya itu merencanakan itu gitu ya, dan mereka merencanakan operasi agenda penggulingan rezim ini. Jadi mereka bersama-sama, ternyata di luar dugaannya mereka, pemerintah Suriah itu sangat kuat. Nah, sangat kuatnya itu karena apa? Selalu jawaban yang diberikan adalah karena kejam, karena ini, karena itu. Padahal
sebenarnya kuatnya karena dukungan rakyat itu kan, karena masyarakatnya juga bahu-membahu bergabung untuk melawan kelompok-kelompok jihad tanda kutip ini. Nah, balik lagi kenapa kok mendukung tadi ya, tentang Human Development Index, tentang kondisi perekonomian itu. Nah, kemudian akhirnya berlarut-larut karena apa? Karena kalau saya lihat masing-masing negara ini kan punya pride gitu ya, punya wah kalau kita mundur taruh di mana nih muka gitu ya. Nah, juga punya kepentingan juga gitu kan. Turki misalnya, Turki kita lihat sampai sekarang masih bahkan resmi tentara Turki yang tadinya Turki cuma bantu di balik layar ngasih supply senjata, membuka perbatasannya untuk keluar masuk milisi asing masuk ke Suriah lewat mana? Lewat Turki kan gitu. Nah sekarang bahkan Turki masuk sendiri militernya ke Suriah. Kenapa? Karena ternyata sudah dampak Suriah ini dan mungkin tidak diperkirakan juga oleh Turki, ternyata Kurdi semakin kuat kan. Nah Turki merasa Kurdi itu ancaman besar buat keamanannya dia kan, buat security-nya dia. Jadi akhirnya daripada Kurdinya kuat terus masuk ke kita, mending kita masuk duluan ke Suriah, ke wilayah-wilayah perbatasan itu. Karena kenapa? Jadi buat Turki kekuatan Kurdi ini sangat membahayakan dalam persepsi mereka. Itu jadi artinya apa? Selama 10 tahun ini segala sesuatunya sudah berlarut-larut. Terus kepentingan masing-masing negara itu juga sudah sangat kompleks gitu ya. Turki punya kepentingannya sendiri, negara-negara Arab juga. Dan Rusia sekarang pertanyaannya, Rusia kenapa kok bantu? Rusia itu membantu Suriah itu mulai 2015. Jadi Suriah itu udah hampir kolaps sebenarnya, udah sekitar 70% wilayah Suriah waktu itu udah dikuasai sama ISIS dan teman-teman, ISIS dan Al-Qaeda. Jadi mereka ini kan ada ratusan kok milisi gitu, yang terbesar itu ISIS dan Jabhat al-Nusra. Yang lain ratusan nama-nama itu biasanya saling berafiliasi. Jadi itu sudah jatuh ke tangan mereka semuanya. Udah kayaknya sebentar lagi udah bisa terguling itu Assad waktu itu. Nah, akhirnya Turki waktu itu, Rusia waktu itu didatangi oleh Jenderal Qasim Soleimani, Iran. Ya, Iran. Kenapa? Iran berkepentingan supaya pemerintah Suriah tetap bertahan. Pertama karena national interest-nya Iran itu salah satu yang terpentingnya adalah masalah Palestina. Yang kedua, kalau kelompok-kelompok milisi ini menang di Suriah, itu juga mengancam keamanannya Iran. Karena apa? Mereka kan menjadikan jargon utamanya kan melawan Syiah. Ya, meskipun yang dibunuh akhirnya sebagian besar itu sebenarnya orang Ahlus-Sunnah, karena mayoritas kan Ahlus-Sunnah. Artinya mayoritas yang dibunuh sebenarnya orang Ahlus-Sunnah di Suriah itu oleh kelompok-kelompok teror ini. Tapi mereka tuduhannya, oh ini orang-orang yang bersekutu dengan pemerintah gitu. Jadi meskipun Ahlus-Sunnah tetap dibunuh, Kristen, Yazidi, kemudian Alawid juga. Nah buat Iran ini ancaman keamanan buat dia juga. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Iran berusaha mendekati Rusia, meminta supaya turun tangan. Nah kemudian Putin waktu itu sampai mengatakan gini, saya lupa persisnya, artinya gini, kalau Suriah tumbang itu bisa-bisa ini yang kelompok teror ini akan datang ke Moskow gitu ya. Kenapa? Karena banyak milisi yang bergabung dengan ISIS dan kelompok-kelompok Al-Qaeda ini datang dari Rusia juga banyak. Jadi buat Putin ini juga ancaman keamanan nasionalnya dia juga gitu ya. Oke, nah selain itu buat Rusia adalah Suriah ini adalah sahabat lama. Jadi kalau kita lihat perjalanan sejarah hubungan antara Rusia dan Suriah itu udah dari zaman dulu. Mereka itu udah temenan lah dari zaman dulu. Dan kalau kita lihat Suriah itu kan sosialisme, ya. Kalau kita
lihat sosialisme itu ya kemana ininya kan, arahnya bukan ke Amerika liberalisme gitu ya. Memang itu satu kubu lah gitu dengan Rusia. Nah akhirnya Rusia tahun 2015 itu turun tangan membombardir posisi-posisi ISIS. Ya jadi mereka serangan udara waktu itu. Posisi ISIS, posisi Al-Qaeda itu dibombardir. Akhirnya berbalik situasinya. Jadi mulai 2015 itu berbalik situasinya. Sampai akhirnya sekarang 80% itu udah ada di bawah kendali pemerintah Suriah lagi. Tinggal ada kelompok-kelompok yang masih di beberapa daerah pinggiran dan terutama berkumpul di Idlib. Sekarang pertanyaannya, kenapa kalau negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis memang betul negara demokratis gitu ya, kenapa mereka tetap membela kelompok yang berkumpul di Idlib ini gitu? Mereka tetap mengatakan itu kan kelompok oposisi atau itu kan moderate rebel ya, jadi mereka istilahnya kan pemberontak moderat gitu kan. Loh udah jelas mereka tuh cara-caranya, dan itu kan di zaman medsos sekarang tuh apapun direkam kan, mereka sendiri yang merekam loh gitu ya, pembantaian yang mereka rekam, mereka sendiri yang naruh di website, di media sosial. Artinya sebenarnya udah jelas kok mereka ini adalah kelompok-kelompok yang melakukan teror gitu, melakukan kejahatan kemanusiaan gitu kan. Kalau memang betul Amerika Serikat dan teman-teman itu anti pada terorisme, mendukung demokrasi gitu kan, seharusnya tawaran perdamaian di Suriah itu tidak, justru malah jadi sekarang itu Amerika Serikat kayak jadi juru bicaranya kelompok-kelompok yang ngumpul di Idlib ini gitu kan, jadi pembela utama kan itu aneh gitu ya, kontradiktif dengan klaim mereka. Itu sih kalau tentang kepentingan aktor-aktor negara ya yang terlibat, masing-masing punya kepentingannya sendiri, tapi saya pikir Turki dan negara-negara Teluk itu salah langkah ya, salah langkah banget. Artinya merugikan national interest mereka kan. Kalau sejak awal mereka nggak mendengarkan ajakan Amerika Serikat gitu loh, mereka selama ini bisnisnya baik-baik aja. Kok Turki sama Suriah itu bahkan luar biasa itu persahabatannya sebelum perang loh. Ya. Jadi bahkan gini, saking dekatnya mereka ini Turki sama Suriah itu rapat menteri-menterinya itu bareng, rapat kabinetnya itu bersama gitu loh. Jadi udah Erdogan sama Assad itu udah kayak saudara, bahkan Erdogan itu menyebut Assad itu saudara saya, my brother gitu loh. Jadi mereka itu dan udah punya rencana-rencana mau bikin ini, bikin bendungan bersama, bikin rencana-rencana ekonominya luar biasa bagus-bagus gitu. Tapi karena perang ini, bahkan Turki yang tadinya kekuatan ekonomi yang cukup terkemuka di dunia Islam gitu kan, menjadi sumber kebanggaan juga buat dunia Islam, akhirnya kan bermasalah gitu karena uangnya habis untuk perang gitu, mau nggak mau pasti masalah. Namanya perang itu pasti bawa masalah. Juga negara-negara Teluk juga kan habislah uangnya untuk membiayai milisi-milisi, dan 10 tahun itu waktu yang panjang kan. Nah itu ya mereka salah langkah, dan tentu solusinya sebenarnya mereka ini ya seharusnya kalau berpatokan pada national interest masing-masing gitu ya, mereka sebetulnya logikanya gitu ya, mereka menghentikan perang gitu. Sudahlah damai saja dan kemudian memulai lagi kerjasama ekonomi gitu kan. Dan saya yakin Suriah juga memang bersedia melupakan itu ya. Artinya ya sudah, kalau kita damai, kita kerjasama ekonomi lagi, ya pasti jalan gitu kan, karena mereka butuh investasi saat ini dan diembargo kan habis-habisan oleh Amerika dan Uni Eropa, padahal mereka justru sekarang sedang ingin membangun kembali, dan itu butuh investasi, butuh kerjasama. Kalau negara-negara Arab mau berhenti mengekor pada kemauan Amerika Serikat, kemudian kembali berinvestasi, itu menguntungkan sekali buat negara-negara Arab gitu, negara-negara Teluk. Ya itu mungkin. Terima kasih Bu Dina sebelumnya. Tadi Ibu ada menyebutkan Turki juga, bahwa kepentingan Turki di sana itu ada Kurdi, suku Kurdi. Nah, itu dia pernah juga Bu mendapatkan tulisan Ibu atau ada acara gitu Bu, di mana Ibu juga jadi narasumber. Di sana disebutkan kalau selain Kurdi sendiri, national interest
Turki ini melalui Erdogan ada juga melalui pengambilan minyak, kerjasama minyak dengan Suriah. Dan ketika kerjasama itu dibatalkan, makanya Turki menjadi membelot ke Amerika dan menyerang Suriah. Itu bagaimana lebih jelasnya, Bu Dina? Oke, ya, makasih diingatkan. Maksudnya seperti ini. Jadi kalau kita pakai perspektif ekonomi politik global gitu ya, kita pasti akan menghubungkan segala sesuatu manuver negara-negara itu pasti dengan ekonomi. Ya, jadi misalnya perang ini ya, perang Amerika Serikat keluar banyak uang, terus Prancis, Inggris, itu apakah betul-betul ingin melindungi, mereka kan mengklaimnya gitu ya, melindungi bangsa Suriah dari sebuah rezim yang diktator gitu kan? Apakah itu? Kalau pakai ekonomi politik EPG gitu kan, kita kan tahu nggak, pasti ada uangnya ini gitu ya, pasti ada faktor ekonomi besar di situ. Ya, nah tadi saya bilang bahwa motivasi Amerika Serikat dalam konflik ini atau interest Amerika Serikat Israel. Ya, saya udah bilang satu, tapi sebenarnya ada satu lagi. Makasih diingatkan, ekonomi jelas gitu ya. Nah, apa sih faktor ekonomi di Suriah ini? Apa yang diperebutkan? Suriah ini adalah negara yang posisinya itu di sebuah tempat yang sangat strategis untuk menyalurkan gas ke Eropa. Ya, sekarang yang sedang rebutan pasar itu adalah Iran dan Qatar. Dua-dua negara ini paling kaya, jadi dua negara yang sangat kaya gas di Timur Tengah, Qatar dan Iran. Nah, Iran bekerja samanya dengan siapa? Ya udah jelas dengan Cina, dengan Rusia gitu kan. Mereka ingin membangun pipa gas dari Iran ke Laut Mediterania masuk ke Eropa, itu lewat Suriah. Nah, Qatar kalau mau bangun pipa gas juga mau masuk ke Eropa, itu juga lewat Suriah juga. Artinya Suriah punya dua proyek nih ditawarin, proyeknya Qatar atau proyeknya Iran. Qatar bekerja samanya dengan siapa? Dengan Amerika, gitu kan. Nah, Suriah karena secara tradisional memang berteman dengan Uni Soviet dulu, kemudian berteman dengan Rusia sekarang, dan berteman dengan Iran, ya akan lebih memilih proyeknya Iran, gitu kan ya. Nah, perang pertama itu hanya terjadi beberapa bulan setelah tanda tangan MOU dengan Iran, pipa gas ini. Ya, jadi kalau kita pakai perspektif EPG, kita akan lihat ini adalah perebutan sumber daya, gitu ya. Memang ini dan ini efeknya besar banget untuk perimbangan kekuatan, balance of power di Eropa. Karena apa? Eropa Barat saat ini kan sangat bergantung pada gasnya Rusia. Ya. Kalau Rusia menyetop gasnya, itu Eropa kedinginan ya. Maksudnya benar-benar kolaps gitu ya. Makanya Eropa itu selalu menganggap, Eropa Barat selalu, NATO ya, selalu menganggap Rusia ini ancaman, ya kan? Tapi mereka juga nggak berani terlalu macam-macam, paling menggoyangnya kan Ukraina digoyang ya, negara-negara sekitar lah yang dianggap pro Rusia mereka ganggu kayak gitu kan. Tapi kan nggak berani frontal karena ketergantungan pada gas ini. Kalau seandainya gasnya Qatar masuk ke Eropa, artinya Eropa Barat tidak lagi bergantung pada Rusia, itu bisa balance of power-nya berubah banget gitu. Nah, Rusia berkepentingan menghalangi ini kan. Jangan sampai gasnya Qatar masuk ke situ gitu kan. Dia harus tetap mempertahankan hegemoni gasnya di situ. Makanya Rusia mendukungnya pipa gas yang dari Iran masuk ke Suriah, baru masuk ke Eropa. Karena berarti masih di bawah dominasinya Rusia. Ya. Super, ini benar-benar diskusi yang sangat seru ya Bu Dina ya. Kalau di media sosial itu di mana Presiden Turki itu Erdogan itu benar-benar diagung-agungkan, dan padahal di lapangan justru beliau itu mendukung, menyupport terorisme internasional, memfasilitasi perlengkapan militer di sana. Itu kayak wah, kenapa dunia ini kayak gini, kadang gitu Bu Dina.
Tadi ada poin juga Bu Dina, poin penting terkait terorisme internasional. Nah, menurut Ibu Dina ini, berkenaan dengan persoalan teroris di Suriah yang didatangkan oleh Barat dari segala penjuru dunia, itu apakah memang para teroris dan kadernya ini muncul murni dari Barat, didukung, disuplai senjatanya dari Barat? Barat ini kan maksudnya tadi Amerika, Turki, Israel, Inggris, Prancis. Nah, atau ada kecenderungan pihak oposisi di Suriah yang misalnya dari pihak masyarakat asli di sana itu datang atau bergabung ke barisan militan teroris ini? Oke, tadi saya sudah ceritakan di awal bahwa yang angkat senjata di Suriah adalah kelompok-kelompok yang berafiliasi secara ideologis dengan Ikhwanul Muslimin. Tadi saya belum sebut Hizbut Tahrir juga, terus juga Al-Qaeda. Artinya mereka ini kelompok yang secara ideologis itu berpendapat ini adalah jihad, gitu ya. Jadi makanya mereka mau mati itu karena ideologi ini ya. Jadi karena mengira ini jihad dan kalau meninggal, kalau mati ya masuk surga gitu ya. Jadi ini memang sebuah kesalahan pemahaman gitu ya. Jadi tapi faktanya itu yang mereka yakini gitu ya. Nah, yang bergabung dengan mereka yang orang Suriah asli itu tidak banyak. Kenapa? Karena sebagian besar orang Suriah itu bukan orang-orang yang radikal itu gitu. Jadi sebagian besar orang Suriah itu ahlu sunnah yang moderat sebenarnya. Dari mana kita bisa tahu gitu kan? Dari mana? Ya lihat ulama-ulama besarnya gitu kan. Ulama-ulama besar Suriah itu benar-benar ulama yang moderat. Kita tahu dari mana? Dari buku-bukunya gitu kan. Buku-bukunya yang dibaca di pesantren-pesantren di Indonesia itu gitu. Dan mahasiswa Indonesia kan juga banyak yang datang ke sana, belajar di sana, pulang jadi ustadz yang apa? Ustadz yang moderat juga gitu kan. Saya kenal beberapa. Nah, saya juga pernah ke Suriah juga dan artinya saya juga mengalami pengalaman first hand ya, artinya Suriah itu kayak apa sih orangnya gitu kan. Dan memang yang terasa itu memang orang-orang Suriah itu memang orang-orang Arab yang sangat halus gitu ya. Jadi yang beda lah gitu ini cara ngomongnya gitu ya. Pokoknya ini deh asik deh gitu dan aman banget. Terus juga kan misalnya sekuler ya, artinya mau jilbab boleh gitu, nggak pakai jilbab juga nggak apa-apa gitu ya, nggak ngurusin itulah gitu. Jadi orang di negara yang mirip-mirip Indonesia lah situasinya. Indonesia ya bebas lah orang mau, artinya orang beragama tuh dilindungi silahkan, tapi kalau tapi tidak dalam kerangka yang ketat gitu ya, tidak ala-ala Ikhwanul Muslimin atau Hizbut Tahrir lah gitu. Nah ini kan jadi sebenarnya yang angkat senjata itu ya sedikit yang tak berafiliasi dengan kelompok-kelompok ini gitu. Nah kemudian mereka ini kan organisasi transnasional, artinya Ikhwanul Muslimin Suriah itu punya cabang di hampir seluruh dunia gitu kan. Ikhwanul Muslimin itu kan ada di mana-mana, termasuk di Indonesia. Di Indonesia ada orang-orang, kita tahu. Hizbut Tahrir juga gitu kan. Al-Qaeda juga, Al-Qaeda di Indonesia juga ada kan gitu kan. Meskipun namanya berbeda-beda gitu ya. Nah, jadi mereka merekrut orang-orang yang berideologi sama dari seluruh dunia datang ke Suriah gitu kan. Dananya dari mana? Kan butuh transportasi apa. Nah itu yang donasi-donasi itu mereka banyak menggalang donasi juga diantaranya untuk itu, untuk pembiayaan ini. Dan kalau senjata gimana? Kalau senjata ini terbukti dari hasil penelitian CCR atau CIR ya, nanti ya CIR kalau nanti. Jadi ada lembaga yang meneliti aliran bisa dibaca di tulisan saya di jurnal ISMES ya, yang judulnya pokoknya tentang aliran senjata di Suriah. Nanti sambil ini saya cari di laptop. Jadi saya bikin semacam riset dan waktu itu saya mengutip hasil penelitian lembaga ini. Mereka itu melacak senjata-senjata
yang sudah sampai di Suriah, yang ada di tangan para teroris ini. Gimana cara melacaknya? Karena setiap teroris itu, setiap mereka melakukan aksi kan difoto sama mereka sendiri, kan divideokan sama mereka sendiri. Nah, orang-orang yang ngerti senjata itu ngelihat video langsung mendeteksi, oh ini senjata jenis ini, oh ini senjata jenis ini. Nah, lembaga penelitian ini kemudian melacak senjata jenis ini sumbernya dari mana? Ternyata dari Eropa Timur. Nah, kemudian dilacak lagi, dari Eropa Timur ini perginya kemana? Siapa yang mengimpor sehingga sampai jatuh ke tangan para teroris ini? Ternyata yang mengimpor adalah Amerika Serikat dan negara-negara Teluk. Ya, negara-negara Arab, Arab Saudi, Qatar, dan lain-lain gitu ya, negara-negara Teluk itu. Nah, keanehannya adalah negara-negara Teluk itu selama ini tidak mengimpor negara dari Eropa Timur. Mereka adalah importer senjata-senjata dari Barat, dari Amerika Serikat, dari Inggris, dari Prancis. Artinya kenapa mereka mengimpor senjata besar-besaran dari Eropa Timur? Untuk siapa? Nah, kan ini jawabannya ada tadi di data yang didapat di lapangan itu gitu. Oh, senjatanya itu buktinya ada di lapangan, di tangan kelompok-kelompok teror ini gitu. Jadi kita mengatakan gini, oh Amerika yang mempersenjatai kelompok teror itu dengan datanya seperti apa ya? Dengan data seperti ini. Yang mengimpor, kenapa Amerika mengimpor senjata dari Eropa Timur? Kan aneh, orang Amerika ini adalah produsen senjata terbesar di dunia gitu kan? Kenapa dia harus mengimpor dari Eropa Timur? Kemana pergi senjata itu yang setelah diimpor? Ternyata hasil penelitian dari lembaga ini jatuhnya ke kelompok teror gitu. Ya. Baik Bu Nina, super sekali diskusi siang ini Bu. Ini tampaknya udah ada beberapa yang mengajukan pertanyaan di kolom komentar Bu. Coba dia izin pilih ya Bu ya. Ada dari Mas Hartawan Hari. Salam Bu Dina, mau tanya mengenai Hamas. Mereka ini kan dilindungi dan dibantu rezim Assad, tapi kenapa mendukung gerakan teroris yang ingin menggulingkan rezim? Kira-kira apa sebabnya? Nah, Bu Dina, silakan Bu. Oke, sebentar saya cari. Saya penasaran kok lupa gitu apa. Ini judul artikel saya kalau mau baca teman-teman hadir juga, judul artikel saya itu Terorisme di Suriah dan Implementasi Arms Trade Treaty. Jadi sebenarnya komunitas internasional itu sudah punya perjanjian mengenai senjata, tentang apa itu, perjanjian membatasi persebaran senjata supaya tidak jatuh ke tangan-tangan aktor non-state. Itu memang sudah, itu adalah concern dari komunitas internasional ya. Aktor-aktor non-state yang punya senjata ini kan berbahaya ya. Artinya perang-perang sipil, perang-perang yang ingin mengacaukan sebuah negara, ingin menggulingkan pemerintah, itu kan berbahaya dan seharusnya mereka tidak dapat senjata, ya kan? Kan mereka sipil sebenarnya, ya non-state, tapi kok bisa sampai mereka punya senjata? Nah akhirnya komunitas internasional itu bersepakat membuat perjanjian. Ini saya tulis di sini ya, Arms Trade Treaty. Nah, tapi ternyata dilanggar. Ya, senjata-senjata ini ternyata tetap dibeli oleh sebagian negara dan jatuhlah ke tangan milisi teror di Suriah. Itu yang saya bahas ya. Nah, di situ tadi data tentang bagaimana kok bisa ketahuan itu ada di artikel itu yang saya buat. Nah, kemudian pertanyaan tentang Hamas. Hamas ini kita perlu melihatnya secara objektif ya. Artinya gini, Hamas ini memang kelompok di Palestina yang memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Ketika dia berperang di Palestina, kita harus memahami bahwa ini adalah perjuangan sebuah bangsa yang ingin memerdekakan diri, ya. Jadi Palestina ini dalam keadaan terjajah, dalam keadaan dilanggar hak-hak kemanusiaan oleh Israel, ya. Yang angkat senjata memang Hamas dan kelompok-kelompok lain, Jihad Islam dan lain-lain. Dalam kondisi seperti itu, kita tidak bisa bilang Hamas ini teroris, ya. Meskipun seluruh dunia,
meskipun banyak negara-negara pro Israel tuh bilang Hamas itu teroris. Dan Suriah tahun 79, tadi saya udah cerita, Suriah tahun 79 tuh diembargo oleh Amerika Serikat dengan alasan negara ini, Suriah ini adalah negara yang melindungi terorisme. Siapa terorisme yang dimaksud? Yaitu pejuang-pejuang Palestina. Ya, oke. Jadi dalam konteks dia berjuang meraih kemerdekaannya, ya dia adalah pejuang kemerdekaan. Kita nggak bisa bilang dia teroris, gitu kan? Nah sekarang Hamas itu tentu punya ideologi tersendiri, gitu ya. Setiap perjuangan punya ideologi, kan gitu ya. Memang Hamas ini ideologinya Ikhwanul Muslimin, oke? Nah, dalam kondisi dilematis di Suriah, Ikhwanul Muslimin angkat senjata melawan pemerintah, ya, Ikhwanul Muslimin Suriah. Sementara Hamas ini kan Ikhwanul Muslimin Palestina. Ya, nah Hamas dalam keadaan dilema, dia membela ideologinya kah, gitu, membela organisasinya kah, atau membela negaranya, atau membela bangsanya. Di awal Hamas ini salah langkah, memang salah keputusan. Dia memilih untuk membela organisasinya, membela Ikhwanul Musliminnya. Jadi dia melupakan bantuan yang diberikan selama ini oleh Suriah. Nah, Suriah membantu Hamas itu bukan karena Ikhwanul Muslimin, tapi karena dia berjuang memerdekakan diri, gitu kan. Nah, akhirnya memang waktu itu di awal-awal perang itu Hamas salah langkah, dia melakukan pengkhianatan, gitu kan. Tapi kemudian di dalam tubuh Hamas sendiri kan ada faksi-faksi, ya, ada kelompok yang ada yang tetap bertahan. Loh, kita tuh harusnya nggak usah ikutan perang di Suriah, kita fokus memerdekakan diri. Ada yang tetap konsisten. Nah, akhirnya kelompok yang konsisten ini kembali mendominasi, dan mereka akhirnya menyatakan diri sudah resmi, kami nggak ikutan soal Suriah. Jadi mereka tetap urusan, pokoknya kita tetap mau berjuang ngurusin Palestina, gitu lah. Jadi ada perubahan ya, ada dinamika ya, bahwa awalnya memang salah ya, pernah gitu melakukan kesalahan. Mengakui kesalahannya berarti ya, Bu, ya. Nah, baik Bu Dina, dari awal tadi sampai pertanyaan terakhir ini kan tadi kita sudah mengupas sisi latar belakang, Bu, baik itu pivotal aspek hingga trigger aspek dalam perang Suriah ini. Selanjutnya, bagaimana pendapat Ibu jika sudah sepanjang ini, Bu, penjelasan, masih ada teman-teman kita nih atau masyarakat Indonesia, masyarakat 62 yang bingung, ragu, atau mungkin justru masih bersikeras yakin bahwa semua yang diberitakan media itu pasti benar, apalagi punya public figure yang terkenal, terus brand medianya juga sudah menjaring di dunia. Mereka bahkan meyakini bahwa yang di luar pemahaman itu sama mereka pasti menggunakan teori konspirasi nih. Menurut Ibu, tanggapan Ibu terhadap mereka ini bagaimana, Bu Dina? Waktu kita juga hampir habis ya, nanti kayak tiba-tiba putus nih karena udah pas ya. Jadi di detik-detik terakhir ini saya cuma mau mengajak kita perlu berpikir kritis ya, karena 10 tahun perang Suriah itu dampaknya nyampe ke kita, ke Indonesia. Indonesia yang hari ini terpecah-pecah ini itu kalau diteliti lebih dalam, dan saya udah berkali-kali nulis, itu dampak Suriah itu artinya ini adalah salah satu dampak dari konflik Suriah yang dibawa ke sini, gitu ya. Jadi kalau kita mempelajari soal Suriah dengan kritis, sebenarnya pada hakikatnya kita sedang berusaha menyelamatkan negara kita juga. Gitu. Itu pesan saya itu. Ya. Baik Bu Dina, sudah panjang lebar kita ini. Satu lagi Bu, satu lagi terakhir, Bu Dina. Kita ini sudah membicarakan tentang situasi yang buruk tentang perang Suriah tahun demi tahun, terus mulai dari embargo ekonomi yang dijatuhkan oleh Amerika sampai sekarang juga masih berlangsung. Kaisar Act yang dijatuhkan Juni 2020 tahun lalu itu mengganggu, memporak-porandakan sisi ekonomi, pendidikan, keamanan di Suriah. Bahkan mata pencarian di sana juga terhenti. Nah, banyak juga masih orang-orang yang tidak peduli ataupun mereka kritis, pemuda-pemudi di Indonesia mereka kritis, tapi mereka kurang keinginan tahuan, mereka kurang deep gitu Bu untuk menggali berbagai informasi yang berbeda. Baik Bu Dina, apakah ada ini pesan terakhir Ibu Dina untuk mungkin
ditujukan kepada pemerintah di negara-negara barat ataupun kepada pemerintah Indonesia sendiri atas kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia yang dikeluarkan selama 10 tahun terakhir terhadap Perang Suriah ini, atau mungkin pesan Ibu Dina kepada pemuda-pemudi di Indonesia, masyarakat Indonesia, atau justru pesan khusus kepada masyarakat Suriah yang sampai hari ini masih berjuang. Terima kasih sekali, Bu Dina. Ya, tentu saya sebagai orang Indonesia pesannya ke orang Indonesia aja ya, terutama anak muda tadi, kita perlu kritis untuk semua hal gitu. Kita membaca berita itu perlu pakai logika, perlu belajar geopolitik lebih banyak gitu ya, diskusi-diskusi kayak gini perlu kita perbanyak gitu. Nah, untuk pemerintah, saya pikir pemerintah kita udah artinya sebenarnya kalau kebijakan luar negeri kita udah oke gitu ya, kita melakukan hal-hal yang memang harus dilakukan secara diplomatik, kita tetap bertahan di Suriah, kita tetap membantu pemerintah Suriah, tapi mungkin kalau ada yang masih kurang itu misalnya penanganannya terhadap kelompok-kelompok yang secara ideologi itu sama dengan mereka yang angkat senjata di Suriah, pasti belum maksimal dan tapi itu berproses ya. Saya percaya pemerintah tetap terus mengusahakan agar konflik di Suriah tidak dibawa-bawa ke Indonesia. Ya.